Selanjutnya, apabila kita mau melihat di bagian chartnya, kita juga bisa melalui analisis untuk frekuensi ini. Caranya adalah kita klik lagi untuk menu analyze-nya, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih frekuensi. Nah, kita add dulu untuk variabel nilainya ke kanan. Nah, di bagian button di sebelah kanan, di sini ada button chart. Kita bisa klik untuk button chartnya. Oke, nah untuk tipe chartnya di sini ada 3 pilihan, yaitu ada bar chart, ada pie chart, dan juga ada histogram. Oke, misalkan kita coba satu-satu dulu, karena di sini bentuknya radio button, jadi dia hanya bisa pilih salah satu dalam sekali analisis. Oke, misalkan kita klik bar chart, kemudian di bagian bawah ada chart values. Nah, ini untuk pengurutannya atau melihatnya dari sisi chartnya ada 2 pilihan, apakah kita mau melihat secara frekuensinya dari jumlah banyaknya data atau dari persentasenya. Cuman biasanya sesuai untuk defaultnya lebih enak untuk melihatnya secara frekuensinya. Oke, kalau sudah kita klik continue, kemudian oke. Nah, maka akan muncul chartnya seperti ini. Nah, sesuai dengan defaultnya bahwa ini bar chartnya warnanya biru. Tapi kalau misalkan dari teman-teman nggak suka warnanya atau mau diganti warnanya, kita bisa ganti. Kita tinggal klik aja chartnya, kemudian di double klik. Nah, maka muncul untuk bagian propertinya seperti ini. Kita bisa pilih untuk bagian fill and border. Nah, di sini bisa kita ganti-ganti warna-warnanya sesuai dengan pilihan teman-teman semuanya. Misalkan mau diganti warna pink, merah, atau warna lilac, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik apply. Nah, maka akan tergantikan warnanya menjadi seperti ini. Nah, untuk yang bagian bar chart ini, nah dia munculnya seperti ini. Jadi untuk tampilannya seperti batang balok seperti ini untuk chartnya. Kemudian untuk sumbu X-nya di sini ini adalah untuk nilai statistikanya. Kemudian untuk nilai statistikanya di sini dia sifatnya rinci, yaitu dari nilai terkecilnya tadi ada 55, 56 dan seterusnya sampai dengan nilai tertingginya. Jadi di sini untuk nilainya dia setiap satu nilai dia ada satu balok sendiri. Kemudian untuk sumbu Y-nya di sini adalah untuk frekuensinya, karena tadi juga order value-nya kita berdasarkan jumlah frekuensinya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk nilai 55 terkecilnya ada sebanyak 2 orang, kemudian 56 ada sebanyak 4 orang, dan di sini yang tertingginya adalah nilai 67. Di sini ada frekuensinya sekitar 5 orang. Jadi di sini tadi kebetulan untuk modusnya atau mode di sini ini tadi juga nilai 67 ya. Jadi untuk nilai tertinggi atau yang sering muncul di sini adalah frekuensinya 5 untuk nilai 67. Jadi di sini sifatnya dia lebih detail, lebih rinci dari segi nilai, dia satu persatu ditunjukkan semuanya untuk jumlah frekuensinya. Cuman kekurangannya semakin banyak variasi nilainya, maka ini juga nanti akan semakin panjang. Oke, ini untuk yang bar chartnya. Selanjutnya kita coba yang lain. Kita bisa lakukan analisa lagi, deskriptif statistik frekuensi. Untuk bagian chartnya, misalkan kita ganti histogram. Nah, untuk yang histogram di bawah ini ada pilihan checklist untuk show normal curve on histogram. Jadi untuk histogramnya kita bisa tambahkan untuk kurva normalnya atau tidak. Misalkan kita checklist, kita continue, kita oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba yang tidak di checklist ya untuk melihat perbedaannya. Oke, kita hilangkan checklistnya di sini, kita continue, oke lagi. Nah, ini tadi adalah tampilan histogram yang tadi kita checklist untuk normal curve-nya. Jadi dia ada kurva hitam yang bold seperti ini ya. Kemudian yang di bawahnya ini yang tadi kita non-checklist ya, jadi dia tidak muncul untuk kurva normalnya. Itu saja sih perbedaannya. Nah, untuk yang histogram ini ya,
Untuk sumbu X-nya, dia masih berupa untuk nilai statistikanya, sumbu Y-nya dia untuk frekuensi. Hanya untuk yang histogram tadi berbedanya dengan yang sebelumnya. Untuk yang bar chart adalah, kalau di bar chart ini nilainya dia detail satu per satu ya, per nilai gitu. Kemudian kalau yang histogram ini untuk nilainya dia dikelompokkan ya. Jadi di sini ada intervalnya antara 50 sampai 60, 60 sampai 70 dan seterusnya sampai dengan dia 100. Jadi di sini dibuat interval nilai per intervalnya 10-10. Kemudian untuk frekuensinya di sini sampai ada yang tertinggi frekuensinya yaitu sebanyak 12. Sedangkan tadi untuk modusnya sendiri itu hanya sampai frekuensi 5 di nilai 67. Jadi kalau yang di histogram ini dia karena datanya berkelompok, maka di sini tadi 67 nilainya antara 60 sampai 70, maka dia di sini frekuensinya yang tertinggi dan ini pengelompokan dari beberapa nilai. Makanya di sini frekuensinya bisa sampai 12. Jadi di sini hanya dia bisa menunjukkan bahwa modusnya antara range nilai 60 sampai 70 di sini. Oke, jadi yang di sini nilainya secara berkelompok. Nah, untuk yang histogram ini yang paling sering atau paling umum juga digunakan. Dan di sini bentuknya juga seperti diagram batang, cuman untuk sisi dari nilainya ya ini dikelompok-kelompokkan. Intervalnya 10, untuk frekuensinya juga dia akan dikelompokkan juga. Oke, selanjutnya kita coba yang ketiga. Tadi ada satu lagi untuk chartnya. Oke, kita pilih button chart, kita pilih untuk yang pie chart. Oke, selanjutnya kita klik continue. Oke. Nah, untuk yang pie chart tampilannya seperti ini, bentuknya lingkaran dengan berwarna-warni seperti ini. Nah, untuk warnanya sendiri, keterangannya ada di sebelah kanannya. Jadi ini warna biru-biru abu untuk nilai 55, kemudian merah 56 dan seterusnya sesuai urutannya di sini. Jadi ini pengurutannya adalah dari batas tengah ini ke kanan putarannya, gitu ya. Oke, jadi di sini dia hanya ada keterangan warna saja, menunjukkan warna, kemudian untuk luas-luasannya ini sekiranya seperti ini untuk setiap frekuensinya. Hanya di sini tidak dijelaskan secara detail, misalkan untuk warna merah untuk 56 di sini ada berapa frekuensinya, gitu ya. Jadi ketika di sini nilainya hampir-hampir sama nilainya, kita bisa lihat di bagian bar chart yang detail ya. Nah, misalkan seperti ini, nilai 56, 65, 76, 77, dan 87 ini kebetulan frekuensinya sama-sama 4. Kemudian untuk modusnya 67 ini frekuensinya 5, hanya selisih satu frekuensi aja dengan yang lain-lain ini. Nah, maka ketika di pie chart di sini, nah ini antara merah, orange, hijau agak toska ini, hijau muda, biru tua dan juga coklat ini hampir-hampir sama untuk ukuran luasannya, gitu ya. Jadi untuk pie chart ketika nanti frekuensinya hampir-hampir sama, maka dia lebarnya juga hampir sama seperti ini, maka dia kurang bisa untuk melihat secara detail frekuensinya, gitu ya. Kecuali kalau memang dia paling luas, nah nanti baru dia akan kelihatan. Tapi kalau selisihnya sedikit seperti ini, hampir-hampir sama seperti ini ukurannya. Jadi untuk pie chart ini mungkin lebih menarik dari sisi warna karena dia warna-warni gitu ya, lebih menarik mata, tapi dari sisi informasi yang diberikan ini kurang gitu ya. Nah, dari 3 chart tadi ya, itu tadi itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk bar chart di sini dia sifatnya lebih detail dari segi untuk nilai-nilainya dan juga frekuensinya bisa dilihat secara jelas. Cuma nanti kekurangannya semakin banyak varian nilainya maka dia juga akan semakin besar untuk tampilan chartnya. Kemudian kalau histogram ini lebih umum digunakan, kemudian dia sifatnya lebih simpel karena untuk nilai dan juga frekuensinya dia penggabungan gitu ya. Untuk nilai-nilainya dia
digabungkan atau ada interval-intervalnya. Selanjutnya kalau untuk pie chart, nah ini hanya ada keterangan warnanya saja, jadi di sini secara tampilan menarik mata untuk warnanya, tapi secara informasinya kurang. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Terima kasih.